Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Anglerpedia, apa kabarnya hari ini? Anglerpedia doakan kawan-kawan semuanya pada sehat ya, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin. Tentunya sahabat Anglerpedia sekarang ini ada yang mancing ataupun lagi liburan ya sahabat Anglerpedia. Ya sahabat Anglerpedia, sudah lihat cuplikan video ini? Ini adalah momen-momen strike kami saat hunting lais di beberapa spot di Provinsi Riau. Video tersedia di channel kita Anglerpedia Chandra YouTube channel. Silahkan seluruh sahabat Anglerpedia oprak-aprik di channel kita ini. Hehehe. Memancing lais, kata sebagian kawan-kawan angler, susah-susah gampang. Namun tentu tidak ada yang tidak mungkin ataupun yang mustahil. Tentunya kita punya sedikit tips ataupun trik solusi permasalahan-permasalahan mancing lais. Insya Allah akan kami jelaskan pada video ini. Sahabat Anglerpedia semuanya, sebelum kita masuk kepada tips dan triknya, alangkah baiknya kita simak dulu apa itu lais. Ya, lais salah satu ikan endemiknya Indonesia yang tersebar di beberapa sungai dan danau-danau di beberapa provinsi seperti di Kalimantan, Riau, dan ada beberapa di Pulau Jawa. Habitat ikan lais ini di sungai-sungai dan danau-danau yang besar yang memiliki suhu hangat dan air yang keruh kecoklatan sampai ke hitam-hitaman. Tentunya ikan lais ini disebut juga dengan ikan Cryptopterus dalam bahasa Latinnya, sahabat Anglerpedia. Sahabat Anglerpedia, masuk kita kepada pokok pembahasannya. Biasanya para angler penghobi mancing lais kebanyakan memancing lais itu menggunakan joran TG yang terbuat dari fiber ataupun bambu. Yang teknik mancing dengan teknik ini menggunakan pelampung dan juga ada juga menggunakan tanpa pelampung cukup dengan line dan mata pancingnya. Teknik ini adalah salah satu teknik yang sangat efektif untuk memancing lais, namun tentunya masih mempunyai kekurangan, yaitu adanya keterbatasan jarak lempar umpan kita karena dibatasi oleh panjang joran dan juga line yang kita gunakan dalam mancing lais tersebut. Makanya mancing lais menggunakan joran TG ini hanya efektif untuk parit-parit kecil dan juga di sungai-sungai yang kecil. Maka akan berbeda ceritanya sahabat Anglerpedia jikalau kita memancing lais di spot-spot yang lebih luas seperti sungai, danau yang besar. Maka memancing lais menggunakan joran TG tentu tidak akan lebih efektif. Solusi yang terbaiknya adalah kita menggunakan reel dalam memancing lais. Tentu kita persiapkan segala peralatan dan set menggunakan reel untuk memancing lais tersebut. Berdasarkan pengalaman pribadi kami, Anglerpedia akan rekomendasikan peralatan lengkap untuk memancing lais. Semoga bisa jadi referensi dan ekspektasi untuk memancing lais di spot sahabat Anglerpedia semuanya. Mulai daripada reel, rod, line, hook, plot, dan lain sebagainya. Satu set full untuk peralatan memancing lais. Mari kita bahas satu persatu sahabat Anglerpedia. Dan jika ada kurang paham, silahkan tulis komentar di kolom komentarnya. Tentunya sebelum kita mulai kami memohon izin. Ini tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajarkan. Dan juga kami mohon izin kepada master-master mancing lais lainnya. Karena ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi kami dan sudah kami buktikan 100% sukses di spot-spot mancing kami. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Mari kita bahas yang pertama, reel. Reel yang digunakan dalam memancing lais tentu tidak harus mahal sahabat Anglerpedia ataupun dengan brand tertentu. Kita bisa menggunakan reel standar saja. Bahkan bisa kita pakai reel dengan harga 50 ribuan sampai 300 ribuan. Sudah recommended digunakan dalam memancing lais. Namun kita rekomendasikan speak reel yang sesuai untuk memancing lais. Tentunya cukup dengan reel yang murah tapi bukan murahan, seperti Exory, Maguro Squilla, Pugu, dan banyak lagi brand-brand lainnya dengan spek hampir sama. Tentunya dengan harga yang tidak menguras kantong. Hehehe. Yang paling penting kita bahas adalah spek yang cocok buat memancing lais sahabat Anglerpedia. Yang pertama adalah ukuran daripada reelnya. Kita rekomendasikan reel yang berukuran kecil dengan ukuran yang standar seperti ukuran 1000 ataupun 800 sahabat Anglerpedia. Karena dengan ukuran tersebut kita akan nyaman menggunakannya karena lebih ringan dan tidak besar secara saiznya, sehingga bisa minimalisir cedera ataupun ketegangan otot terutama lengan saat memancing lais.
Berdasarkan pengalaman kami, kalau kita mendapatkan spot potensialis, maka kemungkinan untuk strike tanpa berhenti akan terjadi, sahabat Alerpedia. Maka dengan reel yang ukuran kecil akan tetap nyaman kita gunakan saat memancing. Selanjutnya, power handle. Bayangkan sahabat Alerpedia, jika kita temukan spot yang potensialisnya, berapa kali putaran reel yang kita gunakan saat strike. Yang putarannya tentu bertumpu ke handle reel yang kita gunakan. Tentunya dengan reel yang sudah power handle akan meminimalisir kerusakan terhadap reel dan handle yang kita gunakan. Namun tentunya reel yang belum power handle tetap bisa kita gunakan sebagai piranti memancing lais. Rekomendasi kami selanjutnya adalah reel yang sudah smooth ball bearingnya. Maka dengan reel yang sudah smooth ball bearing memperhalus putaran reel, sehingga kita akan lebih merasa nyaman saat melakukan putaran reel yang tentunya bermanfaat terhadap energi kita saat kita strike. Apalagi saat strike ikan yang target ikan lebih besar. Karena sekali lagi berdasarkan pengalaman kami, saat memancing sekali pancing kita akan disambar oleh ikan yang lebih kuat seperti gabus, baung ataupun gurami. Di saat inilah perlunya reel yang sudah memiliki spik dengan smooth ball bearing. Rekomendasi kami tentang spik reel berikutnya adalah bagian line ruler. Maksudnya adalah line ruler in ball bearing, yaitu bagian tumpuan penggulung benang pancing kita sudah dilengkapi dengan ball bearings. Tentunya reel yang pada bagian ini sudah dilengkapi dengan ball bearing sangat berpengaruh terhadap ketahanan line ataupun benang PE yang kita gunakan. Karena setiap kita melakukan putaran penggulungan benang dengan reel yang pada bagian line rulernya belum dilengkapi dengan ball bearing, akan selalu terjadi gesekan yang berulang-ulang pada bagian line ruler tersebut, yang mengakibatkan cepat panas pada bagian tersebut. Seiring waktu akan berpengaruh pula pada benang pancing kita. Benang pancing kita akan cepat terkikis dan akan berserabut. Otomatis benang kita akan rusak dan kemungkinan terburuknya benang kita akan rapuh dan mudah putus. Tentunya sahabat Alerpedia tidak inginkan hal ini terjadi. Apalagi kalau putusnya benang saat kita lagi asik-asik memancing. Hehehe. Rekomendasi Anglerpedia kedua tentang piranti memancing lais adalah rod. Rod adalah joran pancing. Tentu patut juga kita perhitungkan dalam memancing lais. Rekomendasi kami untuk rodnya, yang pertama, panjang rod. Cocok kita pakai rod yang memiliki panjang 135 sampai dengan 150 cm. Yang kedua, memiliki kelenturan yang baik. Namun tentu tidak juga terlalu lentur seperti rod yang digunakan untuk target udang galah. Yang ketiga, rod yang memiliki ring berdiameter setengah sentimeter agar selalu berpengaruh terhadap kecepatan lempar pancing kita. Rekomendasi kami yang ketiga piranti memancing lais adalah line yang berbahan PA ataupun fiber, ataupun dalam bahasa lainnya polyethylene. Dengan memakan line berbahan PA ataupun serat fiber, ada beberapa keuntungan. Selain dari memiliki daya tahan yang kuat, juga berpengaruh terhadap kecepatan lempar umpan untuk target lais di daerah yang lebih luas ataupun lebar. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan benang PE untuk memancing ikan lais. Selain dari berbahan PE fiber, kami rekomendasikan ukuran PE 0,20 sampai dengan 0,21 mm. Kemudian selanjutnya kita pilih PE yang memiliki tipe X8, tentunya agar lebih smooth saat kita melemparkan umpan. Selanjutnya adalah lips, tentunya bebas. Sebagai ukuran daya kekuatan tarikan strike tentu disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Alerpedia. Dan yang terakhir, panjangnya juga bebas, sesuai juga dengan kebutuhan kawan-kawan. Yang keempat, piranti yang sangat penting dalam memancing lais adalah pelampung ataupun plat dalam bahasa Inggrisnya. Pelampung terbuat dari styrofoam ataupun kayu dengan warna-warna yang mencolok agar para angler dapat dengan mudah fokus melihat pelampung tersebut sebagai pendeteksi pergerakan sambaran ikan di dalam air. Anglerpedia akan rekomendasikan pelampung yang cocok untuk lais. Yang pertama, bentuknya silinder dengan runcing ke bawah. Kemudian yang kedua, memiliki panjang 9 cm. Yang ketiga, memiliki antena dengan panjang 14 cm agar mudah mendeteksi ikan lais menyambar umpan dengan membenamkan pelampung hingga antena tenggelam ke dalam air.
Sedangkan yang keempat, pilihlah pelampung yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Sekira-kira pelampung yang berdiameter 6 cm agar saat kita melemparkan umpan, pelampung dan pemberat tidak menimbulkan suara yang terlalu keras. Karena lais adalah salah satu ikan yang sangat peka ataupun sensitif terhadap suara. Oh iya, sahabat Anglerpedia, sedikit tips. Tinggi ampungan dari pelampung kita cukup setengah sentimeter saja pada badan pelampung saat di permukaan air. Tentunya disesuaikan dengan timah pemberat yang kita gunakan agar ikan lebih mudah menarik umpan ke kedalaman air. Yang kelima, rekomendasi Anglerpedia, piranti memancing lais adalah stopper atau pembatas kedalaman mata pancing dari pelampung di permukaan air. Mengapa stopper menjadi salah satu yang paling penting dalam memancing lais? Dengan teknik pelampung menggunakan reel, selain menjadi pembatas kedalaman, pemilihan ukuran stopper juga sangat diperlukan karena besar kecil ukuran stopper berpengaruh terhadap kecepatan lempar umpan dan keselamatan daripada benang PE kita. Dan besar kecil stopper juga berpengaruh terhadap besar ring depan pada rod kita. Oleh karena itu, kami rekomendasikan stopper yang berukuran paling kecil, yaitu ukuran SS ataupun super small. Fungsinya, yang pertama, tidak menyebabkan benang PE kita kusut disebabkan stopper yang besar. Yang kedua, tidak menyangkut ke ring joran kita yang berdiameter setengah sentimeter. Dan yang ketiga, tetap smooth tanpa hambatan saat kita melempar. Rekomendasi Anglerpedia yang keenam atau yang terakhir yaitu rangkaian pancing paling bawah, terdiri dari pemberat dari timah, kemudian swivel ataupun biasa kita sebut anting-anting, kemudian leader bisa dari nilon ataupun fluorokarbon, dan yang terakhir mata pancing. Disesuaikan nomor mata pancingnya dengan kebutuhan kawan-kawan sahabat Anglerpedia. Demikian tips dan solusi mancing lais dari Anglerpedia, mudah-mudahan jadi manfaat, kemudian dapat diterapkan di spot-spot mancing sahabat Anglerpedia. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dadah.